Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pagi ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bernafas, menghirup udara yang segar di tengah guyuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan menjadi hujan yang bermanfaat hendaknya untuk kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita akan bicara satu tema. Apa temanya, Bang Maidi? Apa tema begini? Keluarga Samawah. Apa itu Samawah? Ini Bang Hadi buat judulnya nih. Kita sudah berumur begini bicara tentang keluarga Samawah. Baik, tidak ada masalah. Kalau kebaikan yang sudah ada kita akan tingkatkan. Tapi kalau belum kita dapatkan, kita mulai kembali belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga dalam Al-Quran sangat banyak. Ayat bicara tentang keluarga itu Allah sendiri yang merincikannya, mendetailkannya. Itu artinya apa? Masalah keluarga bukan masalah yang ringan dalam kehidupan ini. Masalah keluarga masalah yang besar. Bahkan ketika kita berbicara tentang ibadah seperti puasa, sholat, haji, apalagi zakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya secara umum. Contoh sholat, apa bunyi ayatnya? Waqimus shalah, ya kan? Tentang zakat, watuz zakah. Tentang haji misalnya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah bicara tentang salat misalnya, Allah perintahkan dirikan salat. Bicara tentang zakat, bayarkan zakat oleh kalian. Bicara tentang haji, Allah wajibkan haji kepada manusia bagi yang mampu. Tentang puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan bagaimana
tata caranya, pelaksanaannya, baik itu sholat, puasa, haji, zakat. Allah memberikan ruang peran untuk dijelaskan kepada siapa? Kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana salat, bagaimana cara puasa, bagaimana kita harus bayar zakat dan haji. Yang menjelaskan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau bicara tentang keluarga, mulai dari siapa yang boleh kita nikahi sampai pelaksanaan pernikahan, akadnya terjadi, sampai nanti ada hak dan kewajiban suami istri, sampai berapa bayaran atau nafkah yang harus diberikan, seperti apakah kita harus bergaul, jika ada anak bagaimanakah kita memperlakukan anak kita, sampai nanti jika seandainya terjadi perpisahan, baik itu hidup maupun mati, ada harta yang harus dibagi. Semua itu Allah yang menjelaskannya secara rinci. Nabi Muhammad tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ini menunjukkan masalah keluarga bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele, bukan hanya akad di depan penghulu, tapi dia harus menjadi tanggung jawab di hadapan Rabb semesta alam di hari kiamat kelak. Makanya subhanallah, betapa banyaknya orang ketika menganggap menikah itu seperti nanti sambil menikah sambil dipelajari ilmunya. Tidak. Maka subhanallah, saya tidak mengajari orang tua di depan saya ini, tidak. Tapi kita tahu semuanya bahwa bab yang terbesar di dalam kehidupan ini adalah bab ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya, kan, babul ilmi, lanjutkan, qablal qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Subhanallah. Kita lihat para ulama. Imam Ahmad misalnya, di saat dia menikahkan putranya, dia berikan sebuah nasihat yang penting, karena keluarga itu hal yang sangat utama. Maka sebagai ulama mengatakan bahwa keluarga itu adalah ibadah yang paling agung, jelas, ibadah yang paling terpanjang durasinya, ibadah yang paling panjang masanya. Karena nanti saat mulai ya qabiltu nikahaha, sejak aku terima nikahnya, mulai dari akad itu, disitulah mulainya ibadah itu, ya, di dalam keluarga itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah panduan agar keluarga yang kita jalani ini menjadi keluarga yang kita harapkan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa yang tahu ayatnya itu? Ar-Rum ayat 21. Ada yang hafal? Kalau orang menikah pasti dibacakan ayat ini. Ada yang hafal? Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiikum, masyaallah. Ar-Rum 21. Wa min ayatihi, kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah jadikan dari diri kita pasangan kita. Pasangan kita Allah jadikan dari diri kita. Makanya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Yang menyebut itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Innal mar'ata khuliqat min dila'. Dia itu tercipta dari tulang rusuk. Bukan hanya tulang rusuk, tapi tulang rusuk yang paling bengkok. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau luruskan dengan paksa dia akan patah. Tapi jika engkau biarkan akan tetap bengkok. Makanya Imam Ahmad mengatakan kepada putranya di saat putranya menikah, kata dia, keindahan wanita itu seperti mana ya keindahan kain gorden ini. Keindahan wanita itu ada pada sifat bengkoknya. Nah, itu perlu memang mendalami itu ya. Keindahannya pada sifat kekurangannya itu. Dia kalau kita paksakan dia untuk seperti kita nggak mungkin. Yang selalu menggunakan akal logika kita menimbangnya. Tapi perempuan dia selalu memberikan timbangan dengan perasaan. Makanya kalau ada istri yang mengatakan, "Bang, gunakan akalnya," itu sudah benar. Itu sudah benar itu. Iya. Tapi kalau kita bilang, "Dek, gunakan akalnya," enggak. Gunakan perasaanmu. Karena memang disitulah letaknya bahwa masing-masing diciptakan Allah dengan kondisinya. Kata Imam Ahmad, "Wahai putraku, bahwa keindahan wanita itu ada pada bengkoknya." Lihat, kain gorden itu kalau dia lurus tidak indah. Tapi di saat dia bengkok, lihat ada apa namanya itu? Ada apa istilahnya itu, Bang? Hah? Pengait? Enggak. Nah, disitulah letak keindahannya. Kalau dibuat dia lurus, tidak indah dia. Begitulah wanita, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan begitu kepada putranya. Bayangkan. Makanya subhanallah, perlu kita mempelajari banyak hal dari kehidupan para as-salafus saleh tentang bagaimana mereka menyikapi keluarga ini. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba melihat satu ayat dari Al-Quranul Karim, mengajak kita semua untuk melihat keluarga yang samawa itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam ayat yang tadi itu ada 3 pilar keluarga. Ada 3 pilar atau 3 pesan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin sampaikan, litaskunu ilaiha, ya kan? Allah jadikan pasangan itu dari diri kita, litaskunu ilaiha. Ilaiha ini domirnya ke siapa? Agar kalian mendapatkan ketenangan padanya. Padanya itu siapa? Istri, ahsan. Perempuan. Karenanya memang perempuan itu layaknya menghadirkan ketenangan. Litaskunu ilaiha. Makanya orang menikah seharusnya lebih tenang. Karena Allah jadikan tujuan pernikahan itu untuk menenangkan matanya, hatinya, pikirannya. Nah, mari kita lihat. Litaskunu ilaiha. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, kata-kata as-sakinah itu Allah sebutkan dalam 4 ayat. 3 di dalam penyebutan fungsi malam. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Yunus, surat Yunus 67 kalau tidak salah. 3 Allah ungkapkan sakinah yang artinya apa? Tenang. 4 ayat, 1 dalam penyebutan fungsi keluarga, yang sisanya sisa 3 ayatnya itu Allah sebutkan tentang fungsi malam. Fungsi malam. Malam itu Allah jadikan litaskunu fihi, agar kita bisa mendapatkan ketenangan di malam hari. Jadi kalau kita coba untuk mengkorelasikan antara 2 fungsi, maka keluarga khususnya istri memang
tugasnya adalah untuk menenteramkan jiwa dari keletihan suami yang bekerja di siang hari dengan beban yang begitu berat. Pulang dia ke rumah menjadi tempat yang damai untuk jiwanya, menjadi tempat yang teduh untuk perasaannya. Allah fungsikan wanita sebagai as-sakinah untuk menenteramkan jiwa. Jadi as-sakinah bukan sekedar ya rumah besar, tetapi dia menjadi tempat yang nyaman untuk melabuhkan hati dan perasaannya. Makanya orang subhanallah sudah lama menikah terkadang tidak mendapatkan itu. Ketika pekerjaan sudah selesai masih senang untuk menghabiskan waktu bukan di rumah, di kantor. Bahkan pulang kantor orang sudah tidak ada, mungkin nongkrong di kopi, di kedai kopi. Pulang sudah agak larut malam. Apa sebab? Karena nggak mendapatkan ketenangan di rumahnya. Pulang-pulang nanti dapat pulang-pulang mendapatkan omelan, pulang-pulang mendapatkan banyak hal yang menyakitkan hatinya. Oleh itu ikhwafillah, khususnya para ummahat sekalian rahmati Allah, pahami ayat ini bahwa fungsi wanita itu litaskunu ilaiha, sebagaimana malam menjadi tempat yang tenang bagi kita semuanya untuk istirahat. Makanya malam tidak bisa digantikan oleh siang. Tidur kita berapa jam malam hari? 8 jam. Tidur 8 jam di malam hari itu tidak sama tidur 8 jam di siang hari. Makanya fitrah kita ini malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Tak jarang kita dapatkan ketika orang malam bekerja, siang tidur, itu banyak hal yang muncul dalam dirinya. Karena Allah jadikan wa ja'ala al-laila libasa, Allah jadikan malam sebagai pakaian. Sama begitu juga Allah katakan terhadap pasangan suami istri, huwa libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian dia. Allah mengibaratkan bahwa suami istri itu seperti pakaian. Pakaian itu fungsinya apa? Menutup aurat, menghiasi diri. Maka begitulah layaknya dalam berpasangan. Tidak saling mengumbar aib, tidak saling menceritakan kekurangan pasangannya, tidak saling untuk membuka celah dirinya. Nah, tetapi dia menutupi kehormatan pasangannya, menjadi orang yang selalu berusaha untuk menghargai pasangannya. Pernikahan bukan sekedar seseorang menjalani begitu saja. Makanya sebelum menikah semuanya indah, ya kan? Tapi setelah menikah pasti akan nampak kekurangan masing-masing. Makanya Islam menyuruh untuk mengawali pernikahan itu dengan agama. Karena di situ akan banyak terjadi kekurangan pada diri kita sebagai suami ataupun pada istri kita. Tapi kita lihat lagi, litaskunu ilaiha. Nah, fungsi wanita untuk menenteramkan jiwa suami. Kita lihat pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW pulang dari menerima wahyu pertama, kondisinya dalam keadaan apa? Takut, gemetar, cemas. Ketika pulang disambut oleh siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini fungsinya. Fungsi Khadijah bukan hanya sekedar untuk menguatkan dia sudah enggak apa-apa, enggak. Tapi ada dua hal yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, fadammanathu ila sadriha. Apa kata di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Khadijah itu langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandarkan Nabi itu ke dadanya langsung. Ini namanya aksi fisik. Diberikan ketenangan melalui aksi fisiknya. Orang, Pak, kalau dalam keadaan cemas dipeluk.
Ya, anak kita dalam keadaan takut, cemas, dipeluk oleh bunda, dipeluk oleh ayahnya, bagaimana perasaannya? Kuat dia. Begitu juga laki-laki. Ketika dalam keadaan dia ya lelah, capek, cemas, beban yang banyak, kemudian ditenangkan oleh keluarganya, oleh pasangannya. Seperti mana Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan ya sentuhan fisiknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak hanya itu, tapi Khadijah langsung juga mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallah abadan. Demi Allah kamu tidak akan disesiakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Khadijah kebaikannya, engkau laki-laki yang baik, laki-laki yang suka silaturahim, laki-laki yang suka membantu orang, laki-laki yang memberi orang yang tidak punya, dan seterusnya. Maka kebaikan suami mesti disebut oleh istri. Makanya kalau kita suruh ngambil pena masing-masing lah, ya kan? Ya, ambil pena masing-masing, ya, tulis kebaikan masing-masing. Kalau lambat jalan pena itu berarti ada masalah. Deh, tolong tulis apa sih kebaikan abang yang kamu rasakan sudah 10 tahun kita menikah. Sulit ya bang? Sulit menulisnya. Kalau tidak ada terisi kertas kosong itu berarti perlu kita evaluasi. Wallahi saya sampaikan ini ke istri saya. Tolong ditulis. Kalau ada kekurangan bisa saya perbaiki. Karena terkadang kita ini sudah merasa baik, tapi terkadang teman kita tidak merasakan kebaikan itu. Yang barangkali di dalam Islam ini kita subhanallah merasa kita ini sudah banyak melakukan kebaikan, tapi terkadang kebaikan itu ya tidak tepat cara melakukannya kepada pasangan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dipeluk oleh Khadijah, lalu kemudian dikatakan kalimat yang indah. Kalimat itu mengalir dengan baik sehingga Rasulullah SAW tenang. Makanya ibu-ibu kalau suami pulang di sore hari gitu kan, maka dengan kelelahan fisiknya, pikiran yang berat ya, tumpukan beban amanah yang besar, maka tenangkan. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala menenangkan baginda kita alaihi salatu wassalam. Tenangkan. Pastilah banyak hal yang dilakukan di sana yang didapatkan dengan urusan pekerjaan yang sangat banyak. Maka para ummahat hendaklah menenangkan pasangannya ya di saat pulang ke rumah, yang ngobrol santai, kemudian bicara dengan lemah lembut, litaskunu ilaiha. Sebagaimana malam berfungsi untuk menenangkan jiwa, begitulah istri Allah jadikan untuk menenteramkan jiwa. Sebagaimana malam berfungsi sebagai pakaian bagi kita, maka istri pun menjadi pakaian bagi suami, dan suami pun menjadi pakaian bagi istrinya. Fungsi pakaian sudah jelas tadi, untuk memperindah dirinya, untuk menjaga dari sengatan matahari. Alangkah sulitnya seseorang di dunia ini kalau dia tidak punya pakaian. Hina terasa badan ini. Alangkah sulitnya orang kalau tidak punya pakaian. Taib. Oleh karenanya ikhwafillah, ini pilar yang pertama adalah sakinah, ketenangan. Pilar yang kedua Allah jadikan mawaddah. Apa itu artinya? Mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa mawaddah? Hah? Apa Mahdi? Tidak ada yang tahu, Jo. Kasih ya, cinta yang tulus, mawaddah. Warahmah baru kasih sayang. Ada 3 pilar ini. Kenapa Allah katakan mawaddah, tidak Allah sebutkan mahabbah? Artinya sama itu, mahabbah dan mawaddah itu sama. Kata para ulama, Allah menggunakan kata mawaddah, tidak menggunakan kata mahabbah, karena mahabbah hanya sebagian kecil dari mawaddah. Cinta itu biasanya lebih kepada penglihatan fisik secara zahir. Allah tidak menginginkan pernikahan itu hanya bungkusnya adalah zahir, fisik,
materi, enggak. Sesuatu yang dipandang indah secara mata saja, enggak, tapi indah dipandang oleh mata hatinya. Keindahan tidak selalu letaknya pada fisik, tetapi keindahan itu akan selalu ada pada akhlaknya, pada agamanya, pada budi pekertinya. Jelas. Kenapa Allah tidak pakai kata mahabbah untuk keluarga? Allah gunakan kata mahabbah, kata mawaddah. Tidak Allah gunakan kata mahabbah, karena mahabbah hanya sebagian kecil dari kata mawaddah. Jelas. Mawaddah itu seluruhnya mencakup apa yang ada, ya secara zahir dan batin itu terbangun. Makanya orang kalau sudah berumur, menikah sudah 10-an tahun, sudah usia 60 tahun ke atas, yang ada mahabbah atau mawaddah? Mawaddah. Kalau mahabbah tidak ada lagi, Pak. Kulit sudah keriput, mata sudah mulai kabur, rambut sudah mulai putih. Tidak ada lagi mahabbahnya. Mahabbah hanya sekedar secara fisik. Yang tinggal itu adalah mawaddah. Kata para ulama, mawaddah selalu lahir dari hati, ya, selalu lahir dari, ya, pandangan yang tidak kepada fisiknya. Tapi mahabbah itu adalah terlihat secara fisiknya, orangnya begini, ya, orangnya cantik, orangnya, ya, lembut dan seterusnya. Maka saya ulang sekali lagi, Allah memakai kata mawaddah untuk keluarga, tidak memakai kata mahabbah. Kenapa tadi? Karena mahabbah itu hanya sebagian kecil dari mawaddah. Mawaddah itu besar. Makanya subhanallah, Nabi kita berpesan agar mawaddah itu tumbuh, kuncinya memang adalah agama. Dan sakinah itu muncul juga kuncinya adalah agama. Pemilik sakinah siapa? Allah, maka minta kepada Dia. Pemilik mawaddah siapa? Allah, maka juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, apalagi rahmah, kasih sayang. Dan ini semuanya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mendapatkan keluarga samawa, maka mari kita lihat surat Al-Ahzab. Coba saya minta buka Al-Ahzab ayat yang ke 28. Yang coba buka handphonenya, kita lihat ayat ini. Ayat ini bicara tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita melihat seperti apa lahirnya sakinah, seperti apa lahirnya mawaddah warahmah, maka ayat yang di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28 ini adalah bicara tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, qul li azwajika, katakan kepada pasanganmu, kepada istri-istrimu. Allah berkata, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, seluruh keindahan dunia ini, fata'alaina, katakan kepada mereka ke sini, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, sini aku berikan kenikmatan dunia, dan setelah itu aku ceraikan dengan cara yang baik. Ini tegas, ini luar biasa ini. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang ke-29 ini ada kaitannya. Silakan dulu dibuka, lihat. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Ada 3 pesan di sini, ya. Fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Inilah pesan pertama dari keluarga samawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilar yang harus kita tegakkan dalam keluarga kita. Ayat ini berbicara tentang sebuah orientasi keluarga. Kalau menginginkan keluarga samawa, maka orientasinya apa yang Allah sebutkan pada orientasi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat.
ayat ini sebab turunnya adalah ketika itu para istri Nabi meminta tambahan belanja. Jadi kalau hari ini istri kita minta tambahan belanja, jangan heran. Istri Nabi pun minta tambahan belanja. Nah ini manusiawi, nggak tercela itu. Lihatlah, ayat ini di antara sebab nuzulnya mereka minta tambahan. Bukan tidak cukup, tapi biasa sifat manusiawi ini. Ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Kita ini diciptakan Allah menyukai harta benda, menyukai kekayaan. Nggak ada orang yang mau miskin kan? Nggak ada. Tapi terkadang kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Menginginkan bisnisnya besar, tapi tidak semua langsung besar. Nggak ada orang yang ingin hidupnya susah. Karena memang Allah jadikan fitrah kita menyukai itu, dan itu wajar. Istri-istri Nabi meminta tambahan belanja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan belanja uang nafkah kepada keluarganya itu di awal tahun. Jadi kalau kita ya mungkin setiap minggu atau sekali sebulan ya. Nabi ya dikasih di awal tahun. Ini untuk Aisyah, ini untuk Zainab, ini untuk Sofia, semua dikasih untuk setahun. Jangan dikira Nabi itu miskin, enggak. Walaupun dalam catatan sejarah terkadang dalam kehidupannya itu yang ada hanya untuk makan di hari itu. Inilah orientasi keluarga Nabi kita alaihi salatu wasallam. Baik. Akhirnya ketika mereka minta belanja ini, minta tambahan ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke Rasulnya, katakan kepada pasanganmu, kepada istri-istrimu, jika mereka menginginkan dunia, aku berikan. Aku akan kasih semua apa yang mereka inginkan. Setelah itu aku ceraikan dengan cara yang baik, kata Rasul. Okay. Apa kata Allah? Ini dia orientasi keluarga itu. Wa in kuntunna, kalau kalian menginginkan turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Jika kalian menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad darul akhirah, menginginkan kehidupan akhirat. Ini orientasi keluarga muslim agar bisa mendapatkan atau menjadi keluarga samawah, sakinah, mawaddah warahmah. Maka orientasinya tidak duniawi, orientasinya tidak materi, orientasinya bukan hanya sekedar ya keindahan yang singkat ini, tapi orientasi keluarga itu Allah sebutkan pada pesan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orientasi keluarga muslim. Yang pertama, mencintai Allah. Yang kedua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Apa kata Allah? Fa innallaha, sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau kalian baik, kalau kalian beriman, kalau kalian beramal saleh, Allah sediakan pahala yang baik untuk kalian semuanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang pertama dipanggil oleh Rasulullah di antara istrinya. Istri Rasul berapa Bang Di? Istri Nabi berapa? 9 ya. Yang mendampingi Rasulullah hidup di Madinah itu 9 orang. Karena seluruh istrinya 11. 2 orang meninggal ya sebelum Nabi wafat, dan sampai Nabi wafat istri Nabi itu 9 orang bersamanya. 9 orang. Maka yang dipanggil pertama oleh Rasulullah SAW tentang ayat ini ketika turun ayat ini siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil oleh Nabi. Kenapa Aisyah? Karena masih muda. Masih muda. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, coba kamu diskusikan ini dengan ayahmu tentang ayat ini. Coba bicarakan ini dengan ayahmu. Tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, apakah untuk hal yang seperti ini mesti saya diskusikan dengan bapak saya Abu Bakar? Apakah untuk hal yang seperti ini mesti saya menunggu jawaban nanti? La ya Rasulullah, sesungguhnya saya memilih Allah, memilih Rasulullah, dan memilih kehidupan akhirat. Bayangkan itu.
Bayangkan ya. Inilah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah keuntungan seperti ini perlu saya menjawab butuh waktu yang lama? Enggak. Bayangkan. Makanya orientasi keluarga muslim, ya kalaupun dia Allah berikan rezeki yang luas, bukan hanya sekedar untuk makan, beli rumah, beli kendaraan, pergi liburan. Ini kecil sekali nih orientasi keluarga ini. Allah berikan rezeki di keluarga muslim, berjuanglah dengan rezekinya untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat. Bukan hanya kehidupan yang layak di dunia, rumah mewah, rumah besar, kendaraan mewah ya, kemudian harta yang melimpah ruah. Ya, setiap akhir tahun liburan kemana? Ya, mendingan umroh bulan Agustus nanti Bang Ade. Iya, kalau kita punya uang, kita harus punya orientasi kita untuk apa? Allah mengajarkan kita melalui keluarga Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika dilihat oleh para sahabat, ya bangun, ya tidur di tempat yang biasa, lalu berbekas pada tubuhnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau mampu untuk seperti mereka para pemimpin Romawi, para pemimpin Persia, ya kan? Apa kata Nabi kita alaihi wasallam? Mali walid dunya, enggak ada urusan saya di dunia ini. Innama mathali fid dunya ka rajulin istazalla tahta syajar. Perumpamaan aku di dunia ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya, seperti seorang yang singgah di bawah pohon rindang. Tsumma raha wa tarakah. Kemudian dia pergi meninggalkannya, sudah. Jelas orientasi kita. Maka bina keluarga kita agar bisa mencintai Allah dan Rasul. Kenalkan kepada keluarga kita akidah yang sahihah. Bimbing mereka agar selamat dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Makanya bagaimana mungkin seorang, ya ini mungkin orang tua kita yang sudah mau menikahkan putrinya, ya, maka ingat pesan ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Di antara tugas laki-laki bukan hanya menyediakan ya kecukupan dari makan, minum, tempat tinggal, lah, tapi tugas utamanya untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang datang ingin melamar putri kita misalnya. Maka yang pertama kita lihat itu apa? Agamanya. Agamanya. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya agama, untuk menjaga diri dia aja nggak bisa, apalagi keluarganya nanti. Karena sesungguhnya di saat kita menyerahkan putri kita, menikahkan dia dengan calon suaminya, itu sama kita akan menyerahkan utuh kepada dia. Maksudnya apa? Karena tanggung jawab kita atau bakti dia akan berpindah dari bakti ke orang tua kepada suaminya. Seorang wanita kalau sudah menikah, lebih utama bakti kepada suami setelah baru kepada orang tuanya. Jelas. Maka ketika seorang laki-laki hendak menikahkan putrinya, lihat bagaimana dia akan menjaga anak-anak kita nanti. Kita sudah bina dengan akidah yang benar, akhlak yang baik, kita berikan harta yang baik. Nanti kalau dia menikah dengan anak perempuan kita, terus apa yang akan dia jaga? Ya. Makanya subhanallah, Islam sangat luar biasa menjaga bab ini agar kita bisa memperhatikan, jangan buru-buru, ya, jangan hanya yang cocok pemasukannya saja, ya kan? Yang pertama yang paling berat bagi pemuda hari ini kan begitu. Apa pertama yang ditanya kalau dia datang? Di mana kerja? Berapa? Ya, itu boleh apa tidak ditanyakan? Ya boleh saja, sah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada pada dirinya, agamanya, akhlaknya. Ini yang kedua ini. Bukan hanya agamanya yang baik, tapi akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Maka nikahkan, kalau tidak akan terjadi fitnah. Yang namanya orang berilmu
kemudian berakhlak, beriman, bertakwa, rezeki itu akan Allah bukakan. Udah jelas itu. Yang penting kita melihat orangnya prospek. Sama juga, kita dulu menikahkan juga nggak banyak harta kita ya, Bedi. Nggak tahu kalau ini ya. Kita kan sama-sama memulai. Ibarat orang hari ini, memulai dari nol ya, mulai dari bawah ya. Mulai dari nol. Semua orang begitu keadaan. Tapi jika ada memang sudah mendapatkan kondisi seperti ini, tidak masalah. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, kita lihat kembali kepada surat Al-Ahzab ayat 28 ini. Inilah orientasi keluarga muslim itu agar melihat kepada 3 poin penting ini. Maka apapun profesinya nanti, baik itu seorang insinyur, seorang dokter, seorang tajir, seorang ASN atau dosen, praktisi, dewan, hendaknya ketika dia membangun keluarga itu, membangun di atas pondasi iman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan orientasi keluarga ini mencintai akhirat. Nampak dari kehidupan keluarga. Orientasi akhirat. Ya, orientasi akhirat itu banyak. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ini yang pertama. Tentang orientasi keluarga. Kalau ingin keluarganya samawa, maka jadikan orientasinya seperti mana yang Allah sebutkan dalam surat Ahzab tentang keluarga Nabi. Kita lanjutkan ayat yang ke-30-nya. Ini tentang kehormatan keluarga. Ya nisa'an Nabi. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin. Siapa di antara kalian yang melakukan sebuah perbuatan keji, fahisha. Di sini ada perbuatan zina. Yudha'af lahal adzabu di'faini, akan Allah berikan azab 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ini tentang kehormatan keluarga. Pesankan betul kepada putra-putri kita pesan ayat ini. Sampaikan betapa buruknya keluarga yang melakukan perbuatan keji ini. Semoga Allah jaga anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Allah jaga dari seluruh perbuatan ini, perbuatan zina, perbuatan buruk ini. Ya, ini perbuatan yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kalau ingin menjaga keluarga kita dari perbuatan ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berikan fondasi agama yang kuat. Yang kedua, jaga pergaulannya. Jangan sampai bergaul dengan bebas. Kita harus tahu di mana anak kita duduknya, sama siapa dia pergi, dan apa yang sering dibicarakan olehnya. Itu mesti ideal. Tapi cara menanyanya bukan seperti seorang polisi yang sedang mencari data, bukan. Cara yang paling baik dengan berdialog kepada anak kita. Makanya dibangun kedekatan. Anak mau cerita, sini sayang, sini bang, bangun kedekatan. Terkadang ada orang tua Pak memang luar biasa kasarnya, bukan main. Dianggap ya memperlakukannya dengan cara itu lebih baik enggak. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW memperlakukan putranya, cucunya, dan bahkan anak para sahabat-sahabat dengan cara yang lemah lembut. Dan bahkan konsep dakwah Nabi secara umum juga dengan lembut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan lari dari Muhammad. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Ini kaidah kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dengan anak kita. Jikalau anak kita melakukan sesuatu yang membuat kita itu pelanggaran, atau sikapnya membuat kita bersedih, membuat emosi kita naik, maka pakai 3 konsep ini. Pertama, fa'fu anhum, maafkan dulu kesalahannya. Ya Allah, aku maafkan dia. Yang kedua, wastaghfir lahum,
doakan anak kita, mintakan ampunan atas dosanya, bukakan hati kita, doakan dia, wasawirhum fil amr, baru diajak ngomong, baru diajak diskusi. Karena kalau memperbaiki dia dalam keadaan kita emosi, bisa apa tidak? Bisa. Itu bukan nasihat, itu adalah amarah. Allah katakan fa'fu anhum, tenangkan dong ya Allah, anak saya ini membuat saya marah, membuat saya emosi, tenangkan, aku maafkan dia ya Allah, doakan dia, baru diajak wasawirhum fil amr, baru diajak. Saya yakin kalau kita bersikap lembut sebelum kita ajak bicara, insya Allah dia akan minta maaf. Ustaz, saya sudah lakukan tapi dia kasar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ikhtiar itu kita lakukan, ikhwatal kiram, maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, orang tua kita semua menghadapi masalah. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Makanya baik itu masalah datang dari dirinya, dari pasangannya, atau anak-anaknya. Makanya dunia ini masyakil. Dunia ini masalah. Selama kita di dunia pasti ada orang bilang, Ustaz, selama saya menikah nggak ada masalah. Yakin? Pagi saja senyumnya indah, bisa jadi siang sudah berubah. Nabi juga menyebutkan manusia kan begitu dalam keimanannya. Ya, pagi dia bisa beriman, sore bisa kafir, atau sebaliknya. Maka situasi itu terus bisa berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ya kan? Awal bulan biasanya sedang senyumnya mantap. Tapi bisa jadi di akhir-akhir, ya, maka semua itu akan bisa kemungkinan terjadi. Jangan dikira rumah tangga yang mulia Rasul tidak pernah terjadi masalah. Pernah terjadi masalah. Bertengkar Rasul dengan Aisyah di rumahnya. Abu Bakar lewat, mendengarkan suara itu, Abu Bakar minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya masuk. Makanya mertua harus juga minta izin. Kalau masalah ada anaknya, jangan langsung ikut campur. Diizinkan Rasulullah, langsung Abu Bakar ingin memukul putrinya. Kata Rasulullah, bukan untuk ini kamu dihadirkan di sini. Wah, bayangkan itu. Lalu hilang seketika, Rasul langsung melindungi Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abu Bakar pergi. Tak lama kemudian canda tawa pun muncul dalam keluarga Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan saya masuk. Ketika tadi aku membersamai kalian di saat kalian bertengkar, dan izinkan aku juga untuk membersamai kalian di saat kalian bahagia. Begitu. Keluarga bahkan di rumah tangga Rasul alaihi salatu wassalam terjadi juga yang namanya pecah piring. Rumah tangga kita ya udah sering, enggak sering insyaallah. Enggak sering dah ya. Pernah gitu kan ya. Kalaupun enggak piring mungkin yang lain lah kan begitu kan. Yang melayang-layang juga gelas enggak apa-apa. Tapi ya, itu terjadi ikhwatal kiram. Itu biasa dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga apa sebabnya? Cemburu. Aisyah ketika itu gilirannya di rumah Rasulullah, ketika itu gilirannya di rumah Aisyah. Lalu kemudian datanglah istri yang lain mengantarkan makanan. Ketika pintu rumah diketuk, nampak makanan, Aisyah langsung dipukulnya tangan orang yang mengantar itu. Tumpah makanan, ya, pecah piring. Apa kata Rasulullah? Gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Maka Nabi langsung mengumpulkan makanan tadi. Kalau emosi dilawan dengan emosi, enggak jadi. Makanya jangan coba-coba untuk menambah kalau tak bisa mengontrol emosi. Yang satu saja tidak bisa mengontrol emosi, apalagi kalau sudah dua. Iya, jangan. Kalau sudah dua, ya. Makanya subhanallah, Rasul cuma kumpulkan semuanya. Makanya banyak terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan sangat banyak ya tentang
keindahan keluarga Rasul, kemudian juga hal-hal yang permasalahan terjadi, tapi itu semua manusiawi. Bahkan Nabi sendiri salah, iya kan, menentukan sebuah sikap di saat Zainab dengan Hafsah dan Aisyah. Ketika itu Rasul pulang dari rumah Zainab, ya kan, minum madu, iya kan. Hafsah dan Aisyah cemburu, ya, sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam mengharamkan madu atas, tidak mau minum madu, padahal madu dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur Nabi kita, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Permasalahan itu biasa manusiawi. Kehidupan manusia memiliki sifat tabiat manusia. Maka oleh karenanya ikhwal karamakumullah, kalau menginginkan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, maka pondasinya, orientasinya adalah agama, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai kehidupan akhirat, mendahulukan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Yang kedua, ajarkan kepada keluarga kita tentang kehormatan ini, ya, kehormatan ini. Jauhkan hal-hal yang bisa membuat kita masuk kepada ranah ini. Baik, kalau kita ingin tambahkan tentang apa saja yang bisa mendukung keluarga samawa, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 31 adalah tentang kesolehan keluarga. Ternyata subhanallah, ayat ini wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, ayat 31-nya, barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marrataini, kami berikan pahala 2 kali lipat, wa'atadna laha rizqan karima. Ayat ini kata para ulama bahwa kesolehan seorang istri itu membuka pintu rezeki. Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal saleh, kami berikan kepada kalian pahala 2 kali lipat, dan kami berikan kepada kalian rezeki yang mulia. Jadi kesolehan seorang wanita itu bisa membuka keran-keran rezeki suaminya. Ketaatan dia kepada Allah itu akan membantu, ya, kelapangan rezeki keluarganya. Membantu kelapangan rezeki keluarganya. Baik, ikhwatal kiram rahimakumullah, kita lihat ayat yang ke-32-nya. Ini tentang sosial keluarga. Bagaimana interaksi istri keluarga kita di masyarakat. Allah katakan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini bukanlah seperti wanita biasa, ya, jika kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Ini tentang sosial keluarga. Sampaikan kepada pasangan kita bagaimana interaksi di masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana berinteraksi dengan yang bukan mahramnya. Kata Allah, ya, wahai istri-istri Nabi, kalian ini bukan seperti wanita biasa. Jika kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul, jangan kalian berlemah lembut dalam berbicara. Ini interaksi. Ini kalau kita, istri kita, anak perempuan kita, kalau ia berinteraksi dengan masyarakat luar, ya silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia ke pasar, silahkan. Ada hal yang dibutuhkan membeli, ya tafadhal, boleh interaksi itu. Tapi Allah berpesan, fala takhda'na bil qaul, kepada para ummahat, jangan bicara dengan suara yang lembut, mendayu-dayu, apalagi gemulai, bahasa. Dengan bicara itu enggak boleh, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi dengan suami boleh, dengan keluarga boleh, dengan orang di luar sana enggak boleh. Fala taqda' bil qaul, ini konsep seorang istri kalau dia berinteraksi dengan orang di luar rumahnya. Fala taqda'na bil qaul, jangan bicara dengan suara yang mendayu-dayu. Apa sebab? Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Karena nanti ada orang yang di hatinya ada penyakit, maka dia akan menjadi sasarannya.
Makanya kalau ada masalah rumah tangga jangan cerita kepada orang lain. Apalagi di media sosial. Banyak permasalahan terjadi hari ini kalau dia buka cerita rumah tangganya kepada orang lain, kepada ya diangkat menjadi statusnya, status Facebooknya, WA-nya. Makanya grup-grup ya, WA grup itu, mohon maaf. Kalau memang kan hari ini banyak grup ya, grup angkatan SMP, SMA, kuliah, macam-macam. Istri kita kalau tidak perlu ya, kita juga termasuk gitu ya. Bukan istri kita saja. Kalau itu hanya menjadikan fitnah untuk kita dan keluarga kita, tinggalkan grup itu. Tinggalkan. Saya sudah sampaikan. Bahkan di beberapa tempat izin saya keluar dari grup. Kalau ada, karena angkatan semuanya ada. Kalau ada hal yang perlu kita sharing atau perlu kita donasikan bersama, kabari via WA saja. Saya membuka diri untuk itu. Tapi untuk masuk di grup ini saya mohon maaf. Karena banyak sekali hal yang tidak wajar. Kita kalau sudah ngaji itu perasaan kita jaga. Karena pernah saya bilang, ini kita sudah kepala 4, ya, sudah punya anak, sudah punya istri, punya anak. Nggak wajar kalau candaannya itu seperti itu. Terkadang orang candaannya waliyadzubillah, dia ingat masih SMP, dia ingat masih SMA dulu. Kata-katanya nggak dijaga. Makanya saya katakan kepada para ummahat, para akhwat, ya kalau seandainya itu ya menjadi fitnah bagi kita, nggak usah keluar dari grup. Kita juga termasuk kaum laki-laki ini. Keluar saja. Tapi kalau ada hal yang bisa didonasikan, ada yang sulit, ada yang meninggal, kita bantu, kita berikan, nggak ada masalah. Tapi kalau itu akan menjadi fitnah bagi keluarga kita, nggak usah. Khadal kiram. Maka kepada para ummahat, kalau berinteraksi di luar rumah jangan bicara mendayu-dayu, baik itu via telepon atau berbicara secara langsung. Fayatma'alladzi fi qalbi marad, nanti ada orang kalau di hatinya ada penyakit, sudah. Apalagi kalau sudah menceritakan tentang dirinya, ya kan, menceritakan tentang keluarganya, ya, akhirnya cinta lama bersemi. Betul, banyak terjadi, Pak. Saya pernah melakukan penelitian di Pekanbaru tahun 2018. Perceraian itu terjadi. Perceraian itu dua. Ada talak, ini hak laki-laki yang menjatuhkan. Ada khulu', hak perempuan yang meminta untuk dilepaskan, diceraikan. Mana yang banyak? Ternyata khulu' yang paling banyak. Perempuan yang minta cerai hari ini paling banyak. Sebabnya banyak. Ada masalah ekonomi, ada masalah media sosial, ada masalah itu tadi. Ya, ketemu orang baru yang lebih care kepadanya, ketemu teman lama yang peduli kepadanya, akhirnya berbagi cerita. Ya, udah kamu ceraikan, minta cerai saja, nanti kita nikah, dan sangat banyak. Sangat banyak. Sebabnya bukan hanya sekadar ekonomi, bahkan orang yang secara ekonomi mapan saya temukan tingkat perceraiannya tinggi. Ekonomi mapan itu begini, apalagi istri punya penghasilan, suami punya penghasilan, dan istri lebih besar penghasilannya dari itu, sangat rentan. Dan saya sudah melakukan penelitian itu di Pekanbaru, di Pasca Sarjana Universitas Riau 2018. Saya presentasikan itu. Saya ambil data-data di pengadilan, saya ambil data-data di beberapa instansi, saya temukan betapa mudahnya orang bercerai, istri minta khulu kepada suaminya. Hanya gara-gara itu tadi, kurang care, dan kemudian dia cerita kepada orang lain. Maka jangan kita bermudah-mudah untuk bicara. Para ummahat sekali lagi dimanapun berada, yang hadir dalam majelis kajian ini, maka bicaralah dengan orang lain dengan ya bicara yang biasa, yang normal. Ya, kalau ada yang nelpon angkat, kalau ada orang yang bicara menanyakan, jawab sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlama-lama, karena itu akan membuat keluarga ini hancur. Wa qulna qaulan ma'rufa. Kalau ingin kita tambahkan ayat yang ke-33 itu,
bicara tentang pembagian tugas keluarga. Oke. Apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini tentang pembagian tugas. Allah memang jadikan fitrah wanita itu di mana? Di rumah. Dan Allah jadikan istana dia itu rumahnya. Makanya hari ini musibah terbesar kita, laki-laki dan perempuan saling berlomba-lomba untuk keluar rumah. Musibah. Apakah perempuan dalam Islam dilarang untuk mendapatkan penghasilan? Tidak. Islam tidak pernah melarang. Tapi Islam mengajarkan cara bagaimana dia harus mendapatkan. Jelas. Makanya pesankan ayat ini kepada anak-anak bujang kita kepada anak-anak kita bahwa Allah katakan waqarna fi buyutikunna kepada anak-anak perempuan kita bahwa kemuliaan seorang wanita bukan berada sibuk di luar rumahnya, tapi kemuliaan seorang wanita bagaimana dia menjaga benteng keluarganya. Kalau benteng keluarganya sudah rapuh, siapa lagi yang akan menjaga? Kalau benteng rapuh, musuh masuk. Maka bentengmu adalah keluargamu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berpakaian seperti pakaian orang. Tabarruj itu hari ini banyak. Kalau kita buka tafsir banyak sekali. Dulu orang jahiliyah itu nggak pakai jilbab. Orang jahiliyah itu mereka pakaiannya singkat. Kemudian orang jahiliyah kemudian berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Itulah yang harus kita jaga pada istri dan putri-putri kita. Berpakaian, jangan tabarruj. Jangan tabarruj. Berpakaian itu atau pakaian syar'i bagi seorang wanita itu ada 3. Yang pertama apa ini? Berjilbab. Pakaian syar'i seorang wanita itu ada 3. Pertama, na'am, la yasiffu. Kata para ulama, tidak syaffafa. Pakaiannya tidak boleh tipis sehingga melihatkan auratnya. Na'am. La yasif. Yang kedua, la yasifu, tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuhnya. Enggak boleh. Pakaiannya harus longgar. Yang ketiga, la yaksifu, tidak membuka aurat. Dia pakai rok, pakai pakaian tapi belahannya sampai pula ke lututnya. Enggak boleh seperti itu. Maka inilah 3 kunci pakaian wanita. Tidak tipis bahannya, tidak ketat pakaiannya, yang ketiga tidak membuka auratnya. Inilah tabarrujal jahiliyah. Jangan sampai anak perempuan kita, istri kita. Kemudian wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Hendaklah perempuan itu mendirikan salat, bayarkan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini tentang apa tadi? Tentang tugas keluarga. Kita runut masih dalam, coba buka Al-Qur'annya ya. Ayat 29 sampai 30 itu tentang apa tadi? Orientasi keluarga. Orientasi keluarga muslim apa? Cintai Allah, Rasul. Pesan Allah kepada keluarga Rasul SAW. Dan itu pesan untuk umatnya. Agar menjadi keluarga samawa, maka lihatlah ayat ini. Kedua, orientasi keluarga. Yang kedua tentang kesolehan keluarga, bahwa istri yang beriman kepada Allah dan Rasul, beramal soleh, akan membuka pintu-pintu rezeki keluarganya. Yang ketiga, tentang interaksi sosial keluarga. Bagaimana seharusnya keluarga kita kalau dia berinteraksi dengan orang di luar rumahnya. 1, jangan bicara dengan mendayu-dayu. Bicara dengan bahasa yang normal, suara yang normal. Jangan
bicara dengan yang bukan mahram, ya bebas menelpon, bebas me-WA, bebas apa lagi, berkomunikasi, pergi dan seterusnya. Jangan, nggak boleh. Karena Allah sudah katakan kalau nanti orang itu di hatinya ada penyakit, sudah itu akan menjadikan ya penyakit musibah untuk keluarga kita. Wa qulna qaulan ma'rufa. Cukup kalian katakan wahai kaum wanita, istri ya, untuk berkata baik. Yang keempat tentang pembagian tugas keluarga, yaitu istri di rumah ya, dan jangan berpakaian dengan pakaian orang-orang jahiliyah yang tidak menutup aurat, berpakaian tapi hakikatnya tidak ya. Kemudian pakaian jangan tipis, jangan membentuk lekuk tubuh, dan jangan membuka aurat. Ini anak SMA pakai baju SMP, macam mana bentuknya? Bisa dibayangkan Wadi? Hari ini subhanallah, ada pula sekarang tren-tren ya, pakaiannya orang yang membuka di tengah-tengah nih, tidak sampai ke bawah. Ini orang miskin karena tidak cukup bahan bajunya, tidak cukup bahan bajunya. Maka subhanallah, ini ajarkan etika begini kepada keluarga kita. Ingat, Abi tidak ridha kamu seperti itu. Bilang sampai saja. Anak perempuan kita ingatkan, begini Abi yang menginginkan, begini agama kita, Allah mencintai seperti ini. Nah ya, ini yang terakhir ayat 34 itu tentang kedua keluarga. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Allah menyuruh istri-istri Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di dalam rumahnya bersama Rasulullah, dan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi di rumahnya, sampaikan kepada umat. Ini artinya kedua keluarga kita apa? Hidupkan rumah tangga kita dengan ayat-ayat Allah. Pelajari hadis-hadis Nabi kita alaihissalatu wassalam. Jangan hidup rumah ini dengan ayat-ayat syaitan, tapi isilah rumah kita dengan tilawah ya, kantor kita, mobil kita, kendaraan kita, semua ayat-ayat Allah dihidupkan. Karena itulah yang menjadi panduan kita, bukan yang kita sibukkan dengan ayat-ayat syaitan, seruling-seruling syaitan waliyadzubillah. Dan bacakan hadis-hadis Nabi kita alaihissalatu wassalam, innallaha kana latifan khabira. Inilah pembahasan kita pada pagi yang mulia ini tentang keluarga samawa, tiga pilar keluarga Allah, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sakinah, mawaddah, warahmah. Agar mendapatkan keluarga samawa ini, tadaburilah dan amalkanlah surat Al-Ahzab ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34 ya. Diulangi lagi ayat ini, dibaca lagi, ambil ibrah dan pelajarannya. Karena kalau kita menginginkan keluarga yang samawa, maka kita harus meniru ya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah pondasi yang dibangun oleh Rasulullah dalam keluarganya sebagaimana Allah wahyukan kepadanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian pembahasan kita. Cukup ya. Hujan pun sudah reda, alhamdulillah. Ya kan? Barakallahu fikum. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara